Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Mari siapkan hati, kita mau memuji menyembah Tuhan. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan secara pribadi saat ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, itu pun anugerah-Mu. Dan kalau kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan beribadah kepada Tuhan, itu pun semua karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau memuji, kami mau menyembah dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kepada Yesus, kepada Allah yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau yang ku percaya Tuhan. Janji-Mu yang menguatkanku Tuhan, janji-Mu terukir di dalam hatiku Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Kami mengundang Kau Roh Kudus. Alirkan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati di antara kami umat pilihan-Mu. Setiap kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan
di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Ketika Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami, maka kami dapat berjalan bersama di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Kau yang kami percaya Tuhan. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Firman-Mu setia ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, 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 ku percaya akan firman-Mu. Haleluya, amin. Roh Allah yang kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai di dalam Engkau, karena Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Semua hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Ini yang kami percaya Tuhan. Mari bersama-sama. Roh Kudus
bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu untuk disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau penolong yang setia bagi setiap kami Tuhan. Dan ketika ada saat-saat kami sulit melihat pertolongan-Mu, firman-Mu lah yang menguatkan kami. Ketika badai, tekanan, persoalan yang sering kali menghampiri kami, membutakan kami akan kasih-Mu, firman-Mu lah yang mengubahkan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami mau katakan Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ini yang kami tahu Tuhan, kesetiaan-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau Allah yang setia, hanya kepadamu Tuhan kami bawa pengharapan kami, hanya kepadamu sumber segalanya, sumber kehidupan, sumber pertolongan. Oh, jangan tinggalkan kami Tuhan, bawa kami mendekat padamu. Buat setiap kami percaya kepadamu, buat setiap kami datang padamu, dalam apapun juga Tuhan, hanya kepadamu kami datang, hanya kepadamu kami percaya, hanya kepadamu. Ini seruan kami Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan mendengarkan sharing firman yang akan disampaikan oleh Riko. Dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak mengucap syukur. Di momen hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Apapun yang ditaburkan firman yang melalui mimbar ini Tuhan adalah kebenaran dari Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau menjaga anak-anak-Mu. Di masa sekarang ini kami semua terus menikmati hadirat-Mu. Biarlah kami terus mencari wajah-Mu dan terus mencari hadirat-Mu. Inilah yang menjadi pedoman bagi kami sebagai pengikut Kristus. Biarlah firman-Mu terus hidup di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami yang siap diberkati firman. Sama-sama katakan amin. Saudara, ini adalah momen-momen di mana Tuhan Yesus sebentar lagi akan naik ke surga, di mana Pentakosta adalah masa-masa di sekarang ini. Pencurahan Roh Kudus akan terjadi beberapa hari lagi. Jadi kami akan membagikan firman tentang Roh Kudus yang bertema besar adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Ya, karena itu kami akan membagikannya. Kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman itu. Nah, Bapak Ibu, mengapa Roh Kudus dikatakan materai dan dimateraikan oleh Roh Kudus? Dimateraikan oleh Roh Kudus. Mengapa harus dimateraikan dan apa itu materai?
dari Kamus Bahasa Besar Indonesia, saya mendapatkan bahwa materai adalah yang seperti yang kita tahu adalah tanda berupa gambar yang tercantum pada kertas atau terukir terpatri pada kayu atau besi dan sebagainya. Itu dari Kamus Bahasa Besar Indonesia. Ya, etimologi dari kata materai adalah stempel, cap, atau satu materai 6.000 yang dikatakan sah. Nah, itu yang dianggap segel atau cap. Nah, mengapa harus dimateraikan oleh Roh Kudus? Nah, judul khotbah saya hari ini adalah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, mengapa harus dimateraikan? Konsep berpikirnya seperti ini, Bapak Ibu. Pada mulanya, Allah Bapa di sorga menciptakan manusia, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Nah, pada masa itu Hawa digoda oleh iblis dan suami istri ini jatuh dalam dosa dan terus berkutat di dalam dosa, dan iblis menjara kehidupan keturunan anak-anak Adam dan Hawa. Nah, inilah yang berkali-kali dikatakan bahwa Roh Tuhan sudah meninggalkan Adam dan Hawa waktu itu. Tapi waktu mereka masih ada di Taman Eden, mereka bisa berhubungan Tuhan dengan baik. Tapi dikatakan di Alkitab, setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, matilah mereka. Tapi konteksnya bukan mati seperti yang kita tahu, mati secara lahiriah, tapi mati secara roh, hubungan yang terputus. Nah, inilah yang dikatakan Allah Bapa menciptakan manusia. Konsep berpikirnya adalah, dan manusia jatuh dalam dosa, dan Bapa ingin mereka ini menjadi kembali kepada Dia. Bagaimana caranya? Nah, harus ada manusia yang datang, yang dari surga itu ke bumi mendapatkan mereka, yaitu anak. Anak di sini berfungsinya sebagai pembeli. Jadi Allah Bapa menciptakan, anak datang membeli. Anak datang membeli adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia beli seluruh umat manusia ciptaannya dengan darahnya, dengan tubuhnya, dengan nyawanya. Nah, ini konsep berpikir yang kedua, berarti Allah menciptakan dan anak datang membelinya, ya kan? Supaya dengan dibelinya aset-aset ini menjadi umat manusia ini menjadi kepunyaan Dia, bagaimana supaya tidak dijara lagi oleh iblis. Nah, berarti ada satu lagi yang harus diselesaikan, yaitu dimateraikan. Bagaimana memateraikannya? Yaitu Roh Kudus yang akan menjadi materai bagi setiap ciptaannya yang telah dibeli, yang ditebus. Nah, dalam hal ini adalah respon kasih karunia. Nah, konteksnya cara berpikirnya adalah begini. Jadi, Bapa menciptakan manusia, tapi dijara oleh iblis menjadi berdosa. Anak datang kembali membelinya, dan Roh Kudus harus menandai, memateraikan, mencap, mensegel, supaya ini menjadi aset surga dan tidak dijara oleh iblis. Ya, karena iblis sangat tahu. Dia tahu dan dia sangat paham karena dia adalah roh. Dia tahu di mana saja, yang mana saja orang Kristen yang tidak memiliki Roh Kudus. Walaupun dia sudah lama berada di dalam gereja, dia sudah lama beribadah. Mungkin lahirnya sudah Kristen dan sekarang masih tetap Kristen, tapi belum tentu mereka ada Roh Kudusnya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita yang sudah lama mengikut Kristus ini ada Roh Kudusnya? Kita tidak bisa mengukur apakah kita, kalau kita tidak peka, kita tidak bisa mengukur apakah kita ada Roh Kudus. Tapi satu hal yang bisa kita ketahui, bahwa kita tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Roh Kudus. Ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yaitu kalau dikatakan kita tidak boleh berzina dan cabul,
tidak boleh berbuat bohong, tidak boleh berdosa, tidak boleh membunuh. Ini kita tidak lakukan. Berarti ada Roh Kudus yang juga ada di sekitar kita. Hanya saja kita masih belum begitu peka dengan Roh Kudus ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Tapi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, ini menjadi dilema, ini menjadi ironis. Karena kalau kita sudah mengikut Kristus, apalagi sudah menyandang status pengikut Kristus, tapi kita tidak memiliki Roh Kudus, Roh yang berasal dari Tuhan, Roh Allah yang besar itu yang hidup di dalam diri kita ini, maka ini menjadi ironis. Kristen sudah lama, tapi hanya Kristen abal-abal, Kristen KTP. Ini yang menjadi dilema bagi orang Kristen. Nah, coba kita terus memperbaharui. Ya, bagaimana Pak tolak ukurnya, supaya bagaimana caranya supaya kami memiliki Roh Kudus? Tidak ada jalur lain. Tidak ada opsi lain. Kita harus kembali kepada firman. Ya, firman adalah Tuhan. Firman adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tidak bisa mempunyai jalur lain. Untuk mendapatkan rohnya Allah hanya berbasis kepada kitab. Kembali kepada Injil dan hidup menggeluti, memahami. Tuhan tidak akan berbicara lagi secara audible atau menemui kita langsung dan mengatakan engkau bertobat, engkau harus hidup seperti ini. Tidak lagi. Tuhan sudah akan berbicara, semua yang akan ingin dia katakan kepada kita sudah ada di Injilnya. Sudah tertulis dengan dikanonisasi selama 1500 tahun. Dan kita harus belajar dari sini dan mendapatkan makna sesungguhnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, baik calling kita, baik tindakan kita, baik hidup kita, semua sudah ada di dalam ini, dan dia akan menjelaskan dengan detail apa yang harus kita jalani jika kita terus memperbaharui roh kita dengan rohnya Tuhan. Roh ketemu roh, itu sudah pasti. Roh selalu bertentangan dengan daging. Maka hidup kita kalau penuh dengan kedagingan, tidak mungkin bisa hidup dalam roh. Itu yang sudah kita imani dan ada di ayat-ayat firman kita. Nah, satu hal adalah Kristus sendiri pun telah dimateraikan oleh Bapa. Itu ada di Yohanes pasal 6 ayat 27. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Itu terdapat di dalam Yohanes 27, Bapak Ibu. Nah saudara, manusia hidup di dunia ini, konteks pikirnya, saya tetap akan mencari sesuatu yang berbasis kepada tubuh, yang fana-fana ini, yang pada akhirnya akan sirna dan musnah. Dimanapun saya menemukan, walaupun dia seorang yang sudah lama beribadah, sudah lama ada di gereja, bahkan sudah pelayanan, tetapi kalau mereka mempunyai usaha bisnis di luar, tidak berbasis kepada relnya Tuhan, tidak mengutamakan apa yang orientasi Tuhan yang ada di surga, bisnis mereka cenderung sama dengan milik dunia. Sama caranya. Kalau mereka tidak benar-benar peka apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mengatakan melalui Yohanes pasal 6 ayat 27 ini, carilah makanan-makanan, kekayaan harta yang berbasis, yang kekal. Yang kekal, bukan yang fana. Yang kekal, bukan yang fana. Yang fana ini pada akhirnya akan sirna dan musnah. Nah, manusia cenderung berbalap-balapan untuk mencari sesuatu yang berlimpah-limpah, yang sifatnya tidak pernah kekal, yang malah akhirnya tidak diprioritaskan, yang kekal itu tidak pernah diprioritaskan. Ini yang menjadi dilema bagi semua umat manusia dan juga terutama orang-orang Kristen. Satu sisi dia harus mempertahankan imannya, satu sisi kondisinya tidak memungkinkan dia untuk terus hidup di dalam kebenaran, mau tidak mau, usaha bisnis,
pekerjaan sekolah dilakukan ada sedikit dalam tanda kutip ketidakjujuran. Ini kadang memang menjadi dilema bagi pengusaha-pengusaha Kristen. Karena takutnya kalau berjalan dalam track recordnya Tuhan yang harus benar dan yang harus lurus, mereka akan gagal, mereka akan jatuh miskin. Itu yang mereka takutkan. Tapi saudara, hari ini saya ingin sampaikan, kalau kita mengerti isi hatinya Tuhan, kalau kita tahu apa yang Tuhan pernah katakan di dalam suara-suaranya melalui Injil firman ini, dan kalau kita mengimani bahwa ini firman adalah iya dan amin, semua yang dia katakan, semua yang dijanjikan tidak pernah dia ingkari. Tuhan sudah menyampaikan bahwa orang yang mengetahui isi hatinya, orang yang melakukan kehendaknya pasti akan diberkati. Itu bukan omong kosong. Tapi siapa yang melanggar janjinya, siapa yang tidak menuruti perintahnya, itu akan menerima kutuk. Itu akan menerima kehancuran. Nah saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu memiliki bisnis seperti apa dan dalam konteks seperti apa, dilema apa, masalah apa yang Anda hadapi sekarang saat ini. Pesan saya hanya satu, datang kepada Dia, bacalah firman-Nya, geluti dan dapatkan suara-suara. Tuhan tahu pada saat kita berserah total hati ini dan ingin mencari kebenarannya, Dia akan berikan kebenaran itu. Pada saat kita mencari suatu jawaban yang harus kita dapatkan melalui Injil ini, Dia akan memberikan jawaban itu melalui Injil itu. Dan jawaban itu pasti Anda dapatkan. Percayalah, saya sudah melalui itu semua. Dahulu saya juga mempunyai bisnis yang tidak baik. Tapi setelah ini Tuhan perbarui dan saya kembali melakukan. Dan saya sampai saat ini pun masih terus berusaha berbisnis, berusaha, bekerja di track yang lurus dan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Maka saya tidak berani jauh-jauh dari firman. Saya tahu apapun yang dilakukan di luar yang tidak baik itu, usaha bisnis yang tidak baik ini, itu adalah kelakuan, perbuatan-perbuatan yang dalam tanda kutip bahasa Alkitab katakan itu perbuatan orang-orang fasik. Itu usaha pekerjaan orang fasik. Tapi kita anak Tuhan. Tapi kita pengikut-pengikut Kristus tidak demikian. Nah, orang-orang kudus pun telah dimateraikan juga. Ini ada di 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Saya akan membacakan 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, dalam hal ini Roh Kudus berfungsi menjamin kita adalah milik Allah. Jadi seseorang kalau dia sudah mengikuti Kristus, dia sudah mengikuti Allah Bapa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau dia tidak dimateraikan oleh Roh Kudus, dia masih bisa dijarah oleh setan. Hidupnya bisa dijarah. Ingat Bapak Ibu, di ayat kita pernah banyak bertaburan ayat-ayat yang berkata demikian. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam di saat ada kesempatan. Dia akan terus menggoda manusia, menggoda kita, berusaha menarik kita masuk di dalam teritorialnya dia, kekuasaannya dia. Itu pekerjaan iblis. Karena dia pekerjaannya selalu bertentangan dengan Bapa di surga. Ingat, makanya kalau kita di dalam Kristen harus terus kuat di dalam firman Tuhan, harus terus di dalam Roh Kudus. Kita tidak bisa semerta dan seenaknya saja mengatakan bahwa hidup kita ini ada Tuhan yang pagari, ada Tuhan yang jaga, ada Roh Kudus yang jaga, terus tidak melakukan apa-apa. Tidak. Mengikut Kristus harus ada aksi, harus ada tindakan. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman pun termasuk mati. Nah, kalau kita beriman kepada Kristus, kita tidak bisa semuanya bergantung, dilemparkan kepada Kristus. Tidak bisa. Harus ada bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan.
porsi-porsinya Allah, porsi-porsinya kita harus dibedakan. Ya. Kita tidak bisa mengambil porsinya Allah dan juga tidak bisa melalaikan porsinya kita. Ada porsi yang harus kita kerjakan. Nah, Roh Kudus memberikan jaminan keselamatan. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu kelihatan dari buahnya. Seseorang yang ada Roh Kudusnya, segala tindakannya berbasis kepada Rohnya Allah. Rohnya Allah adalah penuh kasih. Rohnya Allah penuh dengan kelemah lembutan. Rohnya Allah penuh dengan pelepasan pengampunan. Rohnya Allah penuh tidak ada amarah. Rohnya Allah penuh dengan segala sesuatu yang berbau dengan Maha Kudus dan kekudusan dan kesucian. Tidak ada noda, tidak ada dosa. Di semuanya ada kekudusan. Itu yang harus kita terima dan kita percaya bahwa Roh Kudus memberikan jaminan itu, dan bagi kita sebagai pengikut Kristus kita akan menerima lebih lagi setelah kedatangan Yesus Christ yang kedua kali, ya kan? Yang berikutnya dia datang, kita akan menerima lebih banyak lagi kasih karunia dari dia. Kalau kita didapati tidak bernoda, kalau kita didapati memakai jubah putih yang dia berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Efesus 1 ayat 13 pun dikatakan demikian. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, dari Efesus 1 pasal 13 ayat 13 ini dikatakan bahwa kita jika di dalam Roh Kudus yang sudah dijanjikan kepada kita semua. Konteksnya adalah Roh Kudus sudah turun 2000 tahun lalu. Tapi sekarang kita memasuki momen-momen di mana hari ke-40 Tuhan akan naik ke surga, dan pada hari yang ke-7 dan ke-8 Roh Kudus akan turun, dan itu adalah pencurahan Roh Kudus yang disebut Pentakosta yang terjadi pada murid-murid pertama di Galilea itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah Roh Kudus masih ada di dunia ini atau sudah ikut naik? Pertanyaan adalah, Anda harus lebih peka lagi bahwa Roh Kudus berada di sekitar Anda atau tidak. Ini yang menjadi topik ukur kita bahwa hidup kita harus berkonotasi seperti yang Kristus berikan, dan Roh itu yang menuntun hidup kita. Banyak kekuatan yang bisa diandalkan oleh anak-anak manusia, tapi tidak ada kekuatan lain yang lebih luar biasa selain Roh Kudus yang menyertai. Saya selalu percaya dan yakin seseorang bisa luar biasa di dalam imannya, di dalam kehidupan mereka, di dalam menghadapi gelombang masalah, melalui masalah itu semua itu bukan karena hebat dan gagahnya, tetapi ada satu Roh yang hurufnya besar, yaitu Roh Kudus yang menyertai mereka, yang dia memberikan respon hatinya, dan Roh Kudus masuk dan menyertai hidupnya dan menyelesaikan semua perkara itu. Karena Roh Kudus juga dikatakan adalah roh penolong bagi setiap orang percaya. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang percaya? Kalau kita menyandang status orang-orang percaya, seharusnya dan wajib hukumnya kita memiliki Roh Kudus, roh penolong itu, dan tidak mengabaikannya dan tidak mendiamkannya, tetapi dikolerasi dengan kita, berhubungan dengan kita. Bagaimana Roh Kudus, bagaimana menghidupi dia, bagaimana kita bisa bersinggungan. Roh itu lemah lembut, dia tidak arogan. Kita akan berbicara, berdialog dengan dia dalam pujian, penyembahan, dan juga firman. Dia hadir. Dia Roh yang selalu melihat isi hati kita. Ini yang menjadi tolak ukur kita bahwa Roh Kudus jangan diabaikan. Roh Kudus harus diajak berbicara. Nah, pemateraian itu sampai hari penyelamatan. Itu terdapat di Efesus 4 ayat 30. Saya akan membacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dari Efesus pasal 4 ayat 30, bisa kita simpulkan bahwa
Roh Kudus di dalam kita adalah jaminan bahwa kita mutlak milik Allah. Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita memberikan jaminan yang mutlak, bukan lagi masih DP-DP gitu, tapi sudah mutlak milik Allah. Nah, dari Roh Kudus inilah kalau kita hidup menjadi asetnya surga, dan si Satan, roh yang lain itu, roh yang jahat itu, dia akan bisa lihat ini sudah dimateraikan, ini sudah disahkan, ini sudah disegel, ini sudah dicap, tidak boleh diganggu. Tidak ada unsur mereka bisa ganggu. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Karena kenapa? Roh yang di dalam kita adalah roh Kristus, adalah roh Yesus, adalah roh Allah Bapa yang berada di dalam hidup kita. Sehingga setan iblis tidak akan sanggup menjara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa pandemi ini, di masa-masa kesulitan ini, gereja tutup. Tempat ibadah-ibadah yang dikatakan seperti Menara Gading, mega church, yang luasnya yang sekali ibadah puluhan ribu jemaat, yang luasnya luar biasa, yang sound sistemnya sangat luar biasa. Tapi hari ini semua mengalami sabat, semua mengalami kediaman, semua harus stop. Tapi muncul ribuan mesbah-mesbah keluarga kecil di mana-mana. Keluarga-keluarga, istri anak bersekutu, menaikkan pujian, menyembah, berdoa, memohon agar pandemi ini, virus COVID-19 ini cepat berlalu. Yang artinya apa? Bahwa apa yang dikatakan Alkitab, kami, Tuhan katakan, kamu tidak akan lagi menyembah Tuhanmu di Gunung Gerizim, dan kami pun tidak akan menyembah lagi Allah kami di bait Allah. Karena kenapa? Allah itu adalah roh. Dan cukup kita menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Sepertinya firman ini tergenapi. Jadi banyak keluarga-keluarga yang sedang membangun mesbah-mesbah keluarga. Bagi mereka yang takut akan Tuhan, mereka setiap hari membangun keluarga mesbah kecil, berdoa, menyembah, memuji nama Tuhan. Ya, bagi mereka yang rindu, toh tidak bisa kemana-mana, toh kesini dilarang, pulang kampung dilarang, kesana tidak boleh, main ke mall ditutup, semuanya tidak ada. Hanya ada satu cara, dekatkan diri pada Tuhan. Kita tidak tahu, kita semua toh pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Tapi bagaimana cara kembalinya? Itu kembali kepada masing-masing pribadi sesuai yang Tuhan inginkan. Tapi hari ini kita melihat faktanya pandemi ini membuat semua orang, gereja tutup dan semua orang harus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing. Beribadah bersama istri, anak di rumah masing-masing. Di sini menyatakan bahwa Roh Kudus turut bekerja dalam hal ini. Biarlah setiap ibadah-ibadah mesbah keluarga kecil ini, hadirat Tuhan turun atas mereka. Sehingga di dalam doa-doa mereka, sehingga di dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan bisa luputkan mereka dari virus corona ini. Saya selalu percaya dan selalu mengamini bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang membangun mesbah kudusnya Tuhan di dalam keluarganya bersama istri dan anak-anaknya terutama, mereka ini adalah orang-orang yang akan dipagari oleh malaikat surgawi. Sehebat apapun virus corona, sehebat apapun tulah-tulah dari seperti yang ditulahkan ke Mesir, tidak akan pernah bisa terpapar. Tidak akan pernah bisa mereka terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini. Karena mata Tuhan, tentara Tuhan memagari dan menjaga mereka. Kita beriman, kita percaya Tuhan kita luar biasa. Inilah yang kita imani. Nah, orang-orang fasik tidak dimateraikan. Orang-orang fasik tidak dimateraikan. Itu ada terdapat dalam Wahyu 9 ayat 4. Di kitab Wahyu 9 ayat 4. Demikian dikatakan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ada
orang-orang yang tidak dimateraikan oleh Allah, yang tidak memakai materai di dahi mereka. Di dalam Wahyu 9 ini ayat 4, memang ada 2 tanda di dahi. Kalau kita lihat pada di tanda pada di Wahyu 13 ayat 16 itu juga ada tanda. Tanda 666, 3 kali 6 itu lebih diidentikan kepada sesuatu yang tidak suci, tidak kudus, yaitu seperti pengikut iblis atau mamon. Itu dikonotasikan bukan basisnya Tuhan, tapi tanda yang dipakai oleh yang dimateraikan di dahi oleh Tuhan kepada pengikut-pengikutnya adalah Roh Kudus yang memberikan tanda materai di dahi mereka, sehingga mereka tidak boleh dirusakkan. Lalang pada dasarnya adalah identik atau diberikan kata lain bahwa itu adalah iblis. Iblis yang menggoda manusia supaya jatuh dalam dosa, sehingga mereka bisa menjadi pengikut-pengikut dan menempati tempat-tempat yang nanti akan dibinasakan bersama dengan mereka, iblis itu. Mereka tidak merespon kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan baik dan benar. Mereka adalah orang-orang fasik yang hidupnya bukan tidak mengetahui kebenaran, bukan tidak mengetahui bahwa perintah, larangan dari Tuhan itu jelas dan clear. Mereka adalah orang-orang fasik. Mereka orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengindahkan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya, hati kita, iman kita radikal kepada Kristus, tidaklah demikian. Kita mendengar, kita berusaha mencari, kita terus mengkolaborasikan hati kita, roh kita dengan Tuhan, sehingga kita peka di dalam suaranya. Kalau kita tidak bisa mendengarkan audible seperti orang-orang yang katanya dia disuruh Tuhan seperti apa, kita mungkin tidak demikian, tapi kita bisa mendapatkan jawaban apapun yang menjadi pertanyaan hidup kita ada di dalam Injil ini. Di saat kita membuka firman ini, di saat kita membuka hati dan pikiran kita, dan Allah masuk memberikan pikiran kita, membukakan pikiran kita, maka di saat itulah kita mengerti Injil suci ini, suara-suara Tuhan. Nah, hukuman juga ditangguhkan hingga hamba-hamba Allah itu. Di Wahyu pasal 7 ayat 3, katanya, janganlah rusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, ini kembali kepada memateraikan pada dahi hamba-hamba Tuhan itu berbeda dengan Wahyu 13 ayat 16 itu yang ada tanda binatang itu berbeda jauh. Tidak bisa disamakan. Sebab tanda itu adalah tanda kemuliaan bagi Tuhan, tapi tanda yang binatang itu ada tanda kehancuran. Ya. Nah, melambangkan kebenaran. Pada Roma pasal 4 ayat 11 berkata demikian, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Sunat bagi orang Yahudi adalah satu materai lahiriah yang dikatakan bahwa jika engkau orang Yahudi, jika engkau orang Israel, engkau wajib disunat. Ini adalah perjanjian dari awal Tuhan dengan Abraham yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa sekitar. Maka dikatakan mereka bangsa kafir, bangsa lain yang tidak bersunat, ya kan? Nah, sunat dijadikan patokan bagi Abraham dan keturunannya, Ishak, Yakub, Ishak dan semua keturunan itu menjadi satu materai bahwa mereka menjadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Inilah membedakan. Tapi masuk di dalam konteks di dalam keselamatan Kristus ini berbeda, karena sunat yang dilakukan, yang diberikan Tuhan, yang Tuhan janjikan ada perjanjian darah dengan Abraham, itu tidak akan pernah menyelamatkan.
Tidak akan pernah menyelamatkan manusia itu semerta-merta harus bisa masuk dalam surga hanya melalui sunat lahiriah. Tidak. Tapi apa yang dikatakan di dalam Kristus, sunat hati yang Paulus sudah menekankan, sunat hatilah yang terpenting dan hati inilah yang perlu disunat, atau sehingga apapun yang menjadi tolak ukur kita hari ini bahwa keselamatan didatangkan dari Tuhan Yesus melalui sunat Kristus, sunat Yesus yang benar. Dan di dalam mencari kebenarannya, setiap kita harus melalui Roh Kudus yang akan menuntun kita bisa memahami dan bisa berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak manusia yang menyelamatkan dunia ini. Demikianlah firman yang saya sampaikan di sekarang ini, saat ini. Biarlah bisa menjadi berkat bahwa kita tahu bahwa setiap kita orang-orang percaya wajib hukumnya, bukan lagi sunnah, wajib hukumnya memiliki Roh penolong, Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita semua, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, dimanapun kita mengerjakan apa-apa. Kita harus terus mengandalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah materai. Seseorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, seseorang tidak bisa nyelonong masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa ada materai, tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada materai dan surat bahwa dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia harus memiliki surat ini dan ada materainya, ibarat kata seperti itu. Nah, kita tidak bisa nyelonong masuk, kita harus memiliki Roh Kudus. Kita harus berjuang mendapatkan Roh Kudus ini dan terus bersinergi dengan Roh Kudus ini, menuntun hidup kita di dalam track yang benar, menuntun hidup kita membuahkan hasil-hasil buah yang benar, sehingga di dalam roh, di dalam kehidupan yang roh ini, kita bukan saja mendapatkan keselamatan itu, tapi kita hidup menjadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain, yang bukan menjadi batu sandungan. Itu yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Nah, saudara, dimanapun saudara berada saat ini, percayalah, hanya Roh Kudus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Roh Kudus satu-satunya yang bisa mengarahkan kita kepada Kristus sesungguhnya. Karena melalui Roh Kudus penolong itu, melalui Roh penolong itu, kita bisa mengandalkan Dia dan membuat kita benar-benar hidup di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya. Dia korbankan tubuhnya, dia korbankan nyawanya, dia curahkan darahnya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya, untuk keluarga besar saudara dan keluarga besar saya. Itu yang menjadi topik ukur kita, bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus terus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Demikian firman yang saya sampaikan, semoga dipahami dan semoga dimengerti. Kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur, hamba-Mu sudah menyampaikan firman di mana peran Roh Kudus dan juga Roh penolong itu sangat-sangat menjadi vital bagi kehidupan iman kami. Tanpa Roh Kudus kami mati. Tanpa Roh Kudus hidup kami akan dijarah. Tanpa Roh Kudus kami tidak berarti apa-apa. Membaca firman-Mu, membaca Alkitab, membaca Injil-Mu, tanpa Roh Kudus yang menuntun kami seperti membaca koran, membaca novel yang tidak kami mengerti. Tapi jika Roh Kudus sudah membuka pikiran kami, maka mengertilah kami akan kebenaran Injil-Mu ini. Engkau singkapkan rahasia-rahasia kerajaan ilahi. Engkau singkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorgawi kepada hamba-Mu yang rindu datang mencari Engkau. Kami percaya Tuhan, apapun firman yang disampaikan saat ini, biarlah umat yang mendengar-Mu, biarlah Bapak Ibu yang ada di manapun mendengar firman ini, mereka terberkati. Mereka membuka hati dan pikiran mereka, menerima kebenaran Roh Kudus-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada siapapun yang mendengar, siapapun yang menerima dan melakukannya sungguh-sungguh dan bertobat, menerima Roh Kudus hari ini juga, menerima kebenaran Roh Kudus hari ini juga, saat ini juga, masuk ke dalam hati dan pikirannya Tuhan. Dan berkaryalah. Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan berkarya
yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa menerima secara logika, Tuhan akan berkarya dan kita akan terheran-heran dengan karya besarnya itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap umat yang mendengar firman-Mu pada hari ini, biarlah mereka diberkati. Bukan saja diberkati dalam kebenaran di hidupnya, tapi diberkati rohaninya semakin bertumbuh dan semakin pekah mengerti akan kebenaran-Mu. Tuhan, hari ini kami juga ingin berdoa syafaat kepada bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan, lawatlah bangsa kami, bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kami tahu di masa-masa kesulitan ini kami percaya, kami mengambil porsi kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami, bumi pertiwi kami ini. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah. Melalui kasih karunia ini-Mu, kasih karunia yang besar-Mu Tuhan, biarlah COVID-19 ini, virus pandemi ini cepat berlalu dari negara kami dan juga negara-negara yang ada di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, kami berdoa, kami mempunyai presiden dan wakil presiden beserta jajarannya yang terus masih bekerja. Berikan mereka kekuatan yang ekstra, hikmat marifat untuk mengelola, melakukan, meminimalisir virus corona ini dan memutus ikatan jaringan-jaringan virus corona ini. Kami percaya Tuhan, mereka terus bekerja. Kami juga sepakat iman berdoa terus kepada mereka yang berdiri di garda depan. Di situ ada dokter, ada perawat, TNI, Polri, relawan. Tuhan pagari, Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan mereka imun yang ekstra, kekuatan yang lebih luar biasa. Berkati mereka, kesehatan mereka, berkati keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Jaga dan pagari mereka, biarlah mereka diluputkan dari virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, orang-orang di apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kami percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang akan menjaga mereka. Mereka melakukan kasih yang telah Engkau berikan, perintahkan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan upah-upah bagi mereka. Lindungi mereka, sertai mereka sehingga mereka pulang ke rumah tidak terpapar COVID-19 ini dan tidak diteparkan oleh segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah memberikan waktunya, hatinya, tenaga mereka untuk bekerja melayani dan menjaga mereka yang terkontaminasi, terpapar COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biarlah Roh Kudus menyertai mereka semua. Roh Kudus memberkati setiap gereja-gereja, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa di rumah saja mendengar khotbah dan tidak bisa kemana-mana. Tetapi mereka diberikan pemahaman yang luar biasa. Roh Kudus bekerja di antara mereka sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi tuntutan Allah, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam masa-masa ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Message itu, pesan itu kepada mereka sehingga mereka mengerti. Biarlah mereka terus memiliki hati yang rindu untuk mencari Engkau, yang rindu melayani Engkau. Walaupun mereka sudah mengerti melayani Engkau di mesbah keluarga, di dalam keluarga-keluarga ini pun adalah satu pelayanan. Terima kasih Tuhan, urapi berkati para anak-anak-Mu, hamba-Mu, pengikut-Mu, semua yang terlibat di dalam pelayanan-Mu, di dalam apapun pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Engkau berkati di seluruh pelosok dunia ini. Urapi hati mereka, berkati kebutuhan mereka, berkati semua yang menjadi keinginan mereka. Biarlah kekurangan-kekurangan apapun tidak membuat mereka berkeluh kesah, tetapi terus bersyukur bahwa mereka masih ada saat ini. Mereka masih diberi kesempatan untuk melihat hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas bangsa dan negara kami, atas gereja-gereja kami, atas umat-Mu dimanapun kami berada. Berdoa juga kami Tuhan untuk gereja dua ini, biarlah kami terus mengembangkan, terus melakukan sesuatu yang berefek kepada iman dan kerohanian, yang terus membangun umat-umat-Mu yang mendengar kesaksian-kesaksian hidup kami para hambanya, dan juga memberikan firman-firman yang benar sehingga mereka bisa memakan roti kehidupan yang baik dan benar ini. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu berdoa dari sini, Engkau dengar, Engkau jawab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan.
Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Dijadikan engkau naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan senantiasa mampukan berhasil. Diberkati lalu usahamu, studi pekerjaanmu, layananmu, keluar masuk keuanganmu, kesehatanmu. Dituntun yang engkau ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Maka terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta tulus dan murni dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita. Yang diberkati katakan dengan iman, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab